Di mejanya, Dion tersenyum melihat layar handphonenya karena dia mengikuti jejak Pedro dengan kamera kecil yang ditaruh laki-laki yang menabrak Pedro tadi di depan pelaminan. Walau dia tak bisa melihat wajah Pedro, tapi semua yang ada di depan Pedro terlihat jelas. Begitu juga saat Pedro mengecek isi banknya tadi di laptop toko elektronik. Dion tahu Pedro memberi nomor handphone Alana pada kasir di toko elektronik itu. Dion juga yang membayar tagihan barang-barang yang dirusak Pedro karena nomor telepon maminya sudah disadap Dion atas izin Alana untuk melindungi maminya selama ada di Italia. Melihat Pedro yang marah dan lemas tak berdaya, membuat senyum Dion lebih cerah. Aku akan membalasmu pelan-pelan karena telah menyekapku, Tuan Pedro. Kau suka menipu dengan penampilan tongkat dan kacamata hitammu itu. Apakah aku harus membuat selama hidupmu jadi buta dan pincang sungguhan? Gumam Dion tersenyum smirk. Mata Dion lalu mencari laki-laki yang menaruh kamera di jas Pedro tadi dan melihat laki-laki itu sedang ngobrol dengan beberapa gadis cantik dan seksi. Saat laki-laki itu melihat pada Dion, dia mengedip dan tersenyum. Laki-laki itu adalah Rio. Di kamar hotel, Pedro berpikir mencari cara bagaimana dia bisa lepas dari Alana. Karena emosi membuat Pedro lelah dan dia jadi mengantuk. Mata Pedro sudah terpejam saat tiba-tiba dia teringat sesuatu. Pedro tiba-tiba terlonjak dan langsung melompat dari atas kasurnya. Kalau Gary Wilson itu adalah Mar Putra Dirgantara, berarti dia dan Lily... ini tak boleh terjadi. Mereka tak bisa menikah. Mar tak boleh menikah ponakannya sendiri. Dahi Dion berkerut dalam, walau agak jauh, tapi dia bisa mendengar ocehan Pedro tadi. Dion memutar kembali rekaman video dan mendengar lagi untuk memastikan perkataan Pedro. Lalu dia mengirim pesan pada Rio. Paman, sekarang tugas paman seperti rencana kita. Tulis Dion tanpa memberitahu perkataan Pedro tentang hubungan Mar dan Lily pada Rio. Rio yang sebelumnya sudah mengatur rencana cadangan dengan Dion mendekat ke meja Alana dan si kembar tiga yang selalu jadi perhatian para undangan. Para tamu pun kembali berbisik-bisik saat melihat Rio cipika-cipiki pada Alana dan saling high five dengan si kembar tiga. Siapa laki-laki yang tampan itu? Dia pria yang beruntung kalau dia pasangan wanita cantik itu. Begitu kasakusuk para tamu. Interaksi Rio dengan Alana dan si kembar tiga tak luput dari pandangan Mark. Walau wajah Mar biasa saja dan terlihat datar, tapi Mar ngedumel dalam hati. Apalagi kemudian dia melihat Rio dan Alana berbisik-bisik dengan kepala hampir menempel. Paman, pernikahannya akan dimulai, kata Dika pada Rio dengan suara cemas. Hei, ternyata kau tak rela dedimu itu diambil orang ya? Padahal momimu ini gak peduli, goda Rio melirik Alana yang cuek saja. Dedek, Dewa mengikut Dion dan Dion langsung mengutak-atik handphonenya yang membuat lampu di seluruh area pernikahan itu padam. Otomatis audio video maupun mic mati, begitu juga pendingin ruangan. Ruangan itu jadi agak gelap walau cahaya remang masih tembus dari balik kain-kain dekorasi yang menutup venue itu. Tapi udara gerah mulai terasa. Para tamu mulai berisik mengeluh. Hans marah, merasa menyesal kenapa pesta itu tidak diadakan di hotel saja. Ternyata terlalu banyak gangguan yang terjadi. Rio berjalan ke panggung dengan senyum. Hai brother, lama tak berjumpa. Terima kasih telah mengundangku, kata Rio agak berteriak. Mar bingung, dia sama sekali tak mengenali Rio karena jelas Rio memakai topeng yang belum pernah Mar lihat. Tapi sedetik kemudian Mar pun ikut berdrama, mengikuti setelah melihat kedipan Rio. Walau kepala Mar masih penuh tanda tanya karena tetap tak mengenali Rio. Rio mengembangkan tangan
lalu memeluk Mar sambil menepuk-nepuk pundak Mar dengan akrab. "Aku Raka, ikuti saja kata-kataku," bisik Rio cepat saat memeluk Mar. Tentu saja Mar jadi kaget. "Halo bos, senang bertemu Anda. Sudah lama saya mendengar kehebatan Anda dan sangat ingin bertemu Anda. Tak menyangka Anda justru jadi mertua sahabatku ini. Aku senang bos, namaku Raka," kata Rio mendekat dan mengulurkan tangan pada Hans. Hans terkesiap tapi langsung menyambut jabatan Rio. "Kau sahabat Gary? Akhirnya saya tahu Gary punya teman," kata Hans sarkas. "Hahaha, Anda bisa saja bos, tapi Anda betul sekali. Si Gary ini saat sekolah dulu dia terkenal kutu buku dan sangat pendiam. Dia bahkan dijuluki si Cooper, tapi dia jenius karena dia sangat pintar. Setelah lulus SMA, dia menghilang dan belasan tahun kemudian dia muncul. Tahu-taunya sudah jadi orang sukses yang kaya raya. Putri Anda sangat beruntung akan punya suami si Gary ini," kata Rio. Lily menatap Rio tersenyum dan merasa lega mendengar cerita tentang Gary. Begitu juga Hans. Paling tidak, Gary Wilson calon menantunya itu bukan orang yang tak ada asal-usulnya. Dan ternyata benar, Gary adalah orang kaya. "Maaf bos, karena masih ada gangguan di sini, apa boleh aku meminjam Gary sebentar? Aku punya pekerjaan penting yang sangat menguntungkan, tapi aku belum punya orang yang cocok untuk mengerjakan proyek itu. Hari ini aku menemukan orang yang sangat cocok, si Gary ini. Jadi aku akan bicara dengannya sebentar," kata Rio. Hans yang mendengar keuntungan besar langsung tersenyum mengangguk. "Silakan kalian gunakan ruangan keluarga di belakang panggung ini," kata Hans cepat. "Terima kasih bos, tapi data kerjaan itu ada di mobilku. Kami akan bicara di sana. Kalau Anda ragu, orang Anda bisa mengikuti kami. Aku akan mengembalikan menantu Anda ini secepat mungkin," ujar Rio menatap Hans dan Lily bergantian. Mika yang mendengar percakapan itu tak berkedip menatap Rio. Hatinya berdebar-debar, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Gary alias Mar adalah anaknya sejak bayi, walau Mar bukan anak kandungnya. Semua teman sekolah Mar dikenal Mika, tapi dia tak mengingat laki-laki bernama Raka ini. Siapa laki-laki bernama Raka yang menyamar jadi teman Mar ini? Pikir Mika melihat punggung Mar dan Raka yang berjalan ke arah pintu keluar. Dari belakang, mereka terlihat mirip, gumam Mika dalam hati. Hampir 10 menit kemudian, saat jari Dion mengklik sesuatu di handphonenya, semua gangguan pun tak ada lagi. Alana dan si kembar 3 tersenyum menatap ke pelaminan dengan perasaan lega. "Paman Raka benar-benar mirip sekali dengan Dedi. Kalau aku tak tahu, aku takkan mengenali kalau itu bukan Dedi," ujar Dika pelan. "Shh, diamlah, nanti ada yang dengar," tegur Dewa pelan pada Dika. "My dearisti, apa yang terjadi? Kalau Rio yang berdiri di pelaminan itu menyamar sebagai Gary yang akan menjadi suami Lily, lalu di mana Gary alias Mark?" 3, 2, 1. MC pun tampil kembali. Tamu undangan yang terhormat, kita akan segera saksikan janji suci yang akan diucapkan pasangan cantik dan tampan yang berbahagia ini, Gary Wilson dan Vanilly Veronica, kata MC. Lalu seorang gadis cantik teman Lily muncul membawa kotak indah warna pink fuchsia berisi 2 cincin naik ke panggung. Tema dekorasi pernikahan itu memang bernuansa pink, dari warna baby pink sampai warna fuchsia. Terlihat sangat cantik dan indah, memberi kesan feminim dan lembut. Hans dan Mika bergeser ke pinggir pelaminan supaya kamera fokus pada 2 pengantin saja. Rio meraih cincin dalam kotak, memeriksa dan membaca nama yang terukir di dalam cincin itu. "Aku hanya ingin memastikan kalau namaku yang ada di cincin ini," ujar Rio yang membuat tamu undangan tertawa. Lily pun tersenyum bahagia mendengarnya. Itu artinya Gary benar-benar ingin menikah dengannya. Rio juga tersenyum.
Tak apalah aku menggantikan si brengsek playboy itu. Setelah ini aku bisa bercerai dan meninggalkan wanita ini begitu saja. Emang apa yang bisa Hans lakukan padaku? Aku kan bukan Gary Wilson, kata Rio dalam hati meraih tangan Lily yang terulur. Para kameramen mana? Fokuskan kamera kalian dan ambil gambar yang jelas dan cantik ya. Ini hanya sekali seumur hidup. Kalau jelek hasilnya, aku takkan membayar kalian. Teriak Rio lagi dan mulai memasukkan cincin. Sekali lagi para tamu undangan tertawa. Tunggu! Teriakan itu menghentikan gerakan Rio dan membuat kepala semua tamu menengok ke arah suara. Pedro berlari dengan napas tersengal. Ada apa lagi ini? Gerutu Hans marah. Dan saat Pedro mendekat padanya, Hans langsung meninju wajah Pedro yang tak dikenalinya itu, membuat Pedro terhuyung. Bahkan ada beberapa tamu wanita berteriak melihat adegan itu.